Selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan produksi sediaan steril injeksi cefotaxim. Cefotaxim sendiri merupakan antibiotik dengan golongan cefalosporin generasi ketiga yang memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri melalui ikatan dengan penicillin binding proteins atau PBP sehingga menyebabkan lisis dan kematian dari sel bakteri. Cefotaxim banyak digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi serius seperti sepsis, pneumonia dan infeksi saluran kemih sehingga sering diberikan melalui rute parenteral untuk mencapai efek terapi yang lebih cepat dan optimal. Sediaan cefotaxim umumnya tersedia dalam bentuk powder for injection atau lyofilisasi yang harus direkonstitusi sebelum digunakan. Bentuk ini dipilih karena cefotaxim sendiri memiliki stabilitas yang rendah dalam larutan, terutama akibat hidrolisis cincin beta-laktam yang dipengaruhi oleh pH, suhu, dan kelembapan. Oleh karena itu, formulasi dan proses produksi sediaan injeksi cefotaxim harus memenuhi persyaratan ketat, termasuk sterilitas, bebas parogen, serta kestabilan fisikokimia sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dan juga standar farmakope. Next slide. Kita masuk pada pengadaan dan kualifikasi material. Nah, yang pertama ada spesifikasi dari bahan baku yaitu cefotaxim sodium, di mana untuk persyaratannya itu bahan baku harus memenuhi farmakope resmi yaitu baik USP, IP maupun farmakope Indonesia dan diberi label steril atau untuk diproses lebih lanjut menjadi bentuk injeksi steril. Nah, untuk spesifikasi kunci berdasarkan USP, di mana untuk penampilannya itu bubuk putih atau kuning pucat, higroskopis, mudah larut dalam air. Kemudian untuk identitasnya sesuai uji IR, HPLC, dan reaksi kimia. Kemudian untuk kadarnya itu mengandung tidak kurang dari 916 mikrogram per miligram dan tidak lebih dari 964 mikrogram per miligram cefotaxim yang dihitung berdasarkan berat kering. Untuk kemurniannya itu impuritas individu kurang lebih sama dengan 1,0%. Kemudian untuk kadar airnya itu maksimal 3,0%. Untuk pH-nya 4,5 sampai 6,5. Kemudian untuk endotoksin bakteri di mana itu tidak lebih dari 0,20 EU per miligram cefotaxim yang diuji sesuai dengan cefotaxim for injection. Di mana untuk metode pengujian dari endotoksin bakteri ini bisa menggunakan LAL test, kemudian juga jika diperlukan bisa dilakukan pirogen test pada kelinci. Untuk sterilitasnya itu memenuhi sterility test jika berlabel steril. Next. Nah, dokumen yang harus disertakan oleh pemasok itu yang pertama ada Certificate of Analysis, lengkap dengan hasil uji endotoksin dan sterilitas setiap batch. Kemudian ada Certificate of Sterility, kemudian ada DMF atau Drug Master File atau CAP jika berlaku. Next. Untuk kualifikasi pemasok khusus untuk cefotaxim sendiri, di mana seperti yang kita ketahui cefotaxim ini termasuk non-penicillin beta-lactam yang sangat sensitif, di mana kontaminasi silang sekecil apapun dapat memicu reaksi alergi silang atau cross-reactivity pada pasien yang sensitif terhadap penicillin atau cefalosporin lain. Nah, oleh karena itu produksi bahan aktif cefotaxim sendiri ini wajib dilakukan di fasilitas gedung terpisah dengan sistem pengolahan udara independen. Next. Next. Nah, untuk tahapan kualifikasi pemasoknya sendiri, yang pertama itu dilakukan seleksi awal, di mana pemasok ini harus memiliki GMP compliance atau kepatuhan GMP. Kemudian dia juga harus memiliki fasilitas terpisah untuk beta-lactam dengan didasarkan oleh bukti layout gedung, flow diagram, dan HVAC skematik.
Kemudian selanjutnya ada audit pemasok, di mana dilakukan on-site audit yang wajib dilakukan untuk API kritikal. Kemudian juga fokusnya ini adalah containment, cleaning, validation antar batch. Kemudian ada monitoring dari lingkungan dan sistem pengendalian debu. Selanjutnya ada persetujuan dan kontrak, di mana dilakukan quality agreement atau technical agreement yang mencantumkan persyaratan endotoksin, sterilitas, dan fasilitas yang terpisah. Next. Selanjutnya untuk penerimaan dan verifikasi, di mana dilakukan incoming inspection dan Certificate of Analysis Review, di mana untuk batch pertama itu biasanya dilakukan analisis ulang sebesar 100%, kemudian selanjutnya itu dilakukan sampling plan. Kemudian selanjutnya itu retain sampel dan retesting jika diperlukan. Selanjutnya untuk pemantauan berkelanjutan atau requalification, itu dilakukan audit ulang minimal 1-2 tahun sekali atau setelah perubahan signifikan, dan juga dilakukan trend analysis, certificate of analysis, dan compliant. Next. Selanjutnya itu ada klasifikasi ruang bersih atau clean room. Next. Untuk definisinya, ruang bersih adalah ruang tertutup yang dirancang secara khusus dengan kondisi lingkungan yang terkontrol. Pengendalian ini mencakup jumlah partikel di udara, suhu, kelembapan, tekanan, pola dan gerakan aliran udara, serta faktor lain seperti getaran, kebisingan, keberadaan mikroorganisme, dan pencahayaan. Untuk kelas A, itu merupakan area dengan tingkat kebersihan tertinggi digunakan untuk operasi seperti pengisian aseptik, di mana udaranya itu mengalir secara laminar dengan filtrasi HEPA untuk mencegah kontaminasi. Kemudian ada kelas B, di mana berfungsi sebagai latar belakang atau background untuk kelas A. Biasanya itu digunakan untuk persiapan dan pendukung proses aseptik. Kemudian ada kelas C, itu digunakan untuk tahap awal pembuatan sediaan steril, misalnya pencampuran bahan sebelum masuk ke tahap aseptik. Kemudian ada kelas D, ini merupakan area dengan kontrol kebersihan paling rendah, di mana digunakan untuk penanganan bahan awal atau tahap persiapan sebelum masuk ke area yang lebih bersih. Next. Di sini ditampilkan ada tabel ruang bersih standar ISO. Next. Kemudian ada penerapan personal hygiene, di mana personil itu wajib menjaga kebersihan diri sebelum masuk ruangan steril, yaitu dengan mandi, kemudian ada mencuci tangan dengan aseptik, dengan menggunakan pakaian khusus. Kemudian tidak diperbolehkan memakai kosmetik, perhiasan, atau membawa barang pribadi yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi. Kemudian ada menggunakan pakaian pelindung yang terdiri dari coverall, masker, sarung tangan, dan sepatu khusus. Kemudian itu berkala. Ruang steril itu melalui airlock dengan tahapan pergantian pakaian sesuai dengan ruangannya masing-masing. Next. Ini kemudian ada masuk pada personil di ruang steril, di mana gerak tidak boleh berbicara berlebihan, batuk atau bersin tanpa perlindungan karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Personil juga harus selalu menjaga posisi tubuh dan alat agar tidak mengganggu aliran udara laminar. Kemudian semua aktivitas dilakukan sesuai SOP, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan penanganan bahan. Kemudian dilarang makan, minum, atau menggunakan perangkat pribadi di dalam ruang steril. Next. Selanjutnya kita masuk dalam metode produksi.
Nah, di sini cefotaxim sodium itu merupakan antibiotik beta-laktam yang memiliki stabilitas rendah dalam larutan akibat kecenderungan mengalami hidrolisis dan degradasi cincin beta-laktam. Stabilitas optimum dicapai pada pH 4,5 sampai 6,5, sedangkan pada kondisi asam kuat maupun basa terjadi percepatan degradasi. Selain itu, cefotaxim juga sensitif terhadap suhu tinggi dan paparan cahaya ultraviolet. Oleh karena itu, dalam produksi sediaan injeksi digunakan metode aseptik yang dikombinasikan dengan filtrasi steril dan proses liofilisasi untuk menghasilkan sediaan serbuk steril yang lebih stabil selama penyimpanan. Untuk metode sterilisasinya, di sini dipilih sterilisasi non-termal melalui filtrasi steril dan teknik aseptik. Pemilihan metode sterilisasi pada sediaan injeksi itu sangat bergantung pada stabilitas zat aktif terhadap panas, stabilitas terhadap air, sensitivitas terhadap pH dan cahaya. Cefotaxim sodium diketahui memiliki struktur beta-laktam yang sangat labil sehingga mudah mengalami degradasi selama proses produksi. Sehingga metode yang digunakan yaitu metode aseptik karena tidak melibatkan suhu tinggi, meminimalkan degradasi kimia, dan cocok untuk bahan sensitif seperti cefotaxim. Untuk spesifikasi batch yang akan diproduksi, produknya itu cefotaxim sodium for injection dengan kekuatan 1 gram per vial, bentuknya itu freeze-dried powder, dan ukuran batch yang akan dibuat dalam satu kali produksi itu adalah 10.000 vial, sehingga perhitungan bahan untuk cefotaxim sodiumnya 1 gram dikali 10.000 vial, hasilnya 10 kg, dan water for injection atau WFI sebagai pelarut digunakan secukupnya. Kemudian untuk persiapan areanya, penimbangan dilakukan di kelas C, filtrasi dan filling di kelas A dengan background kelas B, liofilisasi pada kelas B. Untuk prosedur produksinya, diawali dengan penimbangan bahan, yaitu cefotaxim sodium ditimbang sebanyak 10 kg menggunakan timbangan terkalibrasi dan dicatat dalam batch record. Selanjutnya masuk dalam pelarutan di mana WFI dimasukkan ke dalam tangki steril, lalu ditambahkan cefotaxim sodium secara bertahap dan diaduk hingga larut sempurna. Kemudian pada tahapan filtrasi steril digunakan filter membran 0,2 nanometer dan dilakukan integrity test pada pre dan post filtration. Lalu tampung filtrat dalam tangki steril. Kemudian pengisian ke vial, isi larutan ke vial sesuai volume target, yaitu setara dengan 1 gram setelah liofilisasi. Kemudian proses ini dilakukan di kelas A di dalam LAF atau laminar airflow dan dilakukan partial stoppering. Selanjutnya masuk dalam proses liofilisasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu freezing pada suhu minus 40 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius pada waktu kurang lebih 2-4 jam. Selanjutnya primary drying atau sublimasi menggunakan vakum berketekanan tinggi pada suhu minus 20 hingga sampai 0 derajat Celcius untuk menghilangkan air bebas. Dan yang ketiga, secondary drying pada suhu 20 hingga 30 derajat Celcius untuk menghilangkan air terikat. Selanjutnya pada tahapan stoppering dan sealing, stopper ditekan penuh dalam kondisi vakum dan dilanjutkan dengan aluminium sealing. Lalu untuk inspeksi produk terdiri atas uji visual dan uji kebocoran vial dan dilanjutkan dengan proses pengemasan, yaitu dikemas dalam secondary packaging dan dilindungi dari cahaya dan kelembapan. Nah, ini merupakan ringkasan alur proses produksinya. Selanjutnya kita akan membahas untuk evaluasi mutu sterilnya. Yang pertama untuk evaluasi uji isi minimum untuk volume of injection-nya, di mana sediaan injeksi dalam vial atau ampul diambil menggunakan shearing terkalibrasi dan diukur apakah sesuai dengan volume pada label. Pengujian volume dilakukan selama proses produksi dan penetapan batas volume harus berdasarkan kebutuhan dosis aktual. Adapun konsep overfill atau volume berlebih sesuai dengan pedoman USP untuk memastikan volume yang dapat diambil itu tetap sesuai dengan dosis.
Persyaratan utamanya volume tiap wadah tidak boleh kurang dari volume yang tertera pada label. Yang kedua ada inspeksi partikel secara visual atau visible particle, di mana ini merupakan persyaratan penting untuk sediaan injeksi dengan volume kecil, infus, dan larutan yang harus direkonstitusi. Uji ini bertujuan memastikan bahwa produk tetap stabil dan tidak mengandung partikel terlihat akibat dekomposisi atau ketidakcocokan bahan. Dilakukan dengan pengamatan visual di bawah cahaya terang menggunakan latar hitam dan putih, file diputar untuk melihat partikel. Berdasarkan USP, menetapkan kondisi inspeksi dan batas kualitas yang dapat diterima atau acceptance quality limit sebesar 0,65%. Next. Ada uji organoleptik atau uji penampilan merupakan pemeriksaan sederhana untuk menilai karakteristik fisik sediaan obat, dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap warna, kejernihan, bentuk, dan konsistensi. Tujuannya memastikan bahwa sediaan sesuai dengan standar dan stabil selama penyimpanan. Parameter yang diperiksa itu pertama warna. Jika terjadi perubahan warna berarti adanya indikasi degradasi. Kejernihan atau kelarutan, di mana larutan harus jernih. Jika dia keruh, maka ada indikasi kontam atau perubahan kimia. Lalu untuk kondisi fisiknya, tidak boleh ada retakan, pemisahan, atau perubahan bentuk. Tidak boleh ada partikel benda asing. Kalau untuk khusus sediaan emulsi atau suspensi, homogennya harus tetap merata tanpa pemisahan fase. Hasil dari uji organoleptik dapat membantu mendeteksi masalah seperti degradasi, kontam, atau ketidakstabilan produk lebih awal, sehingga penting dilakukan sebelum rilis batch maupun selama masa penyimpanan untuk memastikan produk tetap aman dan efektif untuk digunakan. Next. Untuk karakteristik fisikokimianya itu berbagai sifat fisikokimia dalam stabilitas dan fungsi formulasi parenteral seperti kandungan air, pH, dan osmolalitas. Yang pertama, next. Untuk kandungan air pada sediaan cefotaxim injeksi, terutama yang dalam bentuk lyofilisasi, akan diuji menggunakan metode Karl Fischer. Parameter ini sangat kritis karena cefotaxim merupakan antibiotik beta-laktam yang mudah mengalami hidrolisis, di mana kadar air yang tinggi akan mempercepat degradasi cincin dari beta-laktam sehingga menurunkan potensi obat, sehingga kadar air harus dijaga sangat rendah dan dipantau selama studi stabilitas, termasuk kemungkinan peningkatan akibat permeabilitas dengan kemasan. Lalu pH. pH ini merupakan parameter yang perlu diuji dengan rentang sekitar 4,5 sampai 6,5. Jika di luar dari rentang tersebut, maka degradasi akan terjadi lebih cepat. Perubahan pH ini dapat menyebabkan penurunan kadar zat aktif, pembentukan produk degradasi, serta meningkatkan risiko iritasi saat injeksi. Lalu osmolalitas. Larutan biasanya menggunakan pelarut seperti NaCl 0,9% atau dextrose 5% sehingga diharapkan mendekati kondisi isotonis. Perubahan osmolalitas dapat terjadi akibat degradasi atau perubahan kondisi larutan, di mana parameter ini yang memastikan kenyamanan dan keamanan saat pemberian secara parenteral. Next adalah uji keseragaman dosis, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap vial itu mengandung jumlah cefotaxim sodium sesuai dengan yang tertera pada label. Metode pengujiannya meliputi keseragaman kandungan, baik menggunakan pengujian spektrofotometri atau kromatografi, atau juga variasi massa. Pengujian kadar untuk cefotaxim injeksi biasanya dilakukan menggunakan metode assay seperti HPLC atau spektrofotometri untuk menentukan kandungan dalam setiap vial. Karena biasanya hanya mengandung satu zat aktif, maka evaluasi hanya difokuskan pada keseragaman cefotaxim saja. Untuk sediaan setelah rekon, misalnya larutan injeksi, keseragaman dosis umumnya sudah terjamin melalui keseragaman volume dan kelarutan sempurna. Untuk parameternya harus berada dalam rentang sekitar 90 sampai 110% atau dapat juga digunakan dengan rentang yang lebih ketat yaitu 98,5 sampai 101,5% tergantung dengan metode uji. Variasi antar vial harus minimal untuk menjamin setiap dosis yang diberikan memiliki efektivitas yang sama, dan pengujian keseragaman dosis dilakukan pada saat pelepasan batch terutama untuk memastikan konsistensi proses lyofilisasi dan pengisian vial. Next.
Uji sterilitas. Yang pertama, sampel cefotaxim dilarutkan, lalu ditambahkan beta-laktamase sebagai netralisasi antibiotik. Lalu dilakukan filtrasi menggunakan membran 0,22 mikrometer. Membran akan dipindahkan ke media, ada dua media. Yang pertama FTM atau fluid thioglycolate medium untuk bakteri anaerob. Lalu ada SCDM atau soybean casein digest medium untuk bakteri aerob dan jamur, di mana akan dilakukan inkubasi pada media FTM itu di suhu 30-35 derajat Celcius, sedangkan untuk media SCDM itu pada suhu 20-25 derajat Celcius dengan waktu selama 14 hari. Akan dilakukan observasi, di mana jika hasilnya keruh artinya positif, jadi sediaan tidak memenuhi, sedangkan kalau dia jernih artinya steril dan memenuhi. Uji sterilitas ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup dalam produk. Next. Uji endotoksin, di mana uji endotoksin ini dilakukan untuk mendeteksi adanya pirogen berupa lipopolisakarida dari bakteri gram negatif. Metode yang biasanya digunakan adalah Limulus ameboxid lisat atau LAL test, yang biasanya digunakan dengan teknik gel clot atau turbidimetri. Langkahnya yang pertama, siapkan sampel cefotaxim, encerkan bila perlu, lalu dicampurkan dengan reagen LAL, diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 60 menit, dan tabungnya akan dibalik. Akan diperiksa saat balik tabung itu, jika terbentuk gel artinya ada positif endotoksin, sedangkan jika tidak ada gel artinya dia negatif seperti tertera pada gambar, dan kita bisa bandingkan dengan standar. Untuk parameter standar cefotaxim injeksi itu batas endotoksinya itu kurang dari sama dengan 0,20 EU per miligram. Produk dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak terjadi pembentukan gel pada konsentrasi uji atau berada di bawah batas endotoksin. Next. Uji partikulat. Uji partikulat ini bertujuan untuk mendeteksi adanya partikel asing, misalnya kaca, serat, debu, atau silikon dalam sediaan injeksi yang dapat membahayakan pasien. Pengujian dilakukan menggunakan metode light obstruction particle count test sesuai dengan standar farmakope, atau juga ada alternatif metode seperti mikroskopi, terutama jika larutan tidak jernih. Sampel cefotaxim yang telah dilarutkan akan dianalisis menggunakan alat partikel counter untuk menghitung jumlah partikel dengan ukuran tertentu. Untuk parameter standar sediaan injeksi volume kecil, dia tidak lebih dari 6.000 partikel dengan ukuran tidak lebih dari sama dengan 10 mikrometer per wadah, dan tidak lebih dari 600 partikel lebih dari sama dengan 25 mikrometer per wadah. Produk dinyatakan memenuhi syarat jika jumlah partikel berada di bawah batas tersebut. Contohnya terdapat pada gambar. Next. Ada uji kebocoran atau container closure integrity test, di mana uji kebocoran ini dilakukan untuk memastikan bahwa kemasan primer yaitu vial atau ampul tetap tertutup rapat sehingga menjaga sterilitas dari produk. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dye ingress test. Yang pertama, vial cefotaxim direndam dalam larutan pewarna, misalnya menggunakan methylene blue. Lalu akan diberikan kondisi tekanan vakum, lalu setelah itu vial akan diamati apakah adanya pewarna yang masuk ke dalam wadah. Jika ada pewarna yang ditemukan dalam wadah atau vial, maka menunjukkan bahwa adanya kebocoran pada kemasan primernya. Next. Berikutnya adalah pengolahan limbah dan inaktivasi. Next. Mengapa limbah cefotaxim injeksi perlu diinfektasi? Limbah antibiotik di air limbah dikenal sulit ditangani dengan proses biologis konvensional dan residunya dapat tetap aktif di lingkungan. Review Science of the Total Environment menekankan bahwa antibiotik dalam air limbah bersifat persisten dan sulit didegradasi secara biologis biasa. Sedangkan proses oksidasi lanjut dapat mengubah antibiotik untuk menjadi molekul yang lebih kecil dan meningkatkan biodegradabilitasnya.
Untuk limbah cefotaksim injeksi ini berarti aliran limbah yang mengandung obat aktif sebaiknya diperlakukan sebagai limbah farmasi reaktif, bukan sekadar limbah cair biasa. Next. Prinsip dasar dari destruksi cincin B-laktam itu destruksi cincin B-laktam pada cefotaksim terutama dicapai melalui hidrolisis atau oksidasi lanjut. Hidrolisis membuka cincin 4 anggota yang menjadi pusat aktivitas antibakteri. Sedangkan oksidasi lanjut menghasilkan radikal reaktif yang mempercepat pembukaan cincin dan fragmentasi molekul. Pada studi mekanistik degradasi, cefotaksim berbasis material CoFe atau biosar. Pembukaan dan pemutusan cincin beta-laktam ini bahkan dilaporkan sebagai langkah pertama degradasi cefotaksim. Next. Metode fabrikasi yang didukung yang pertama adalah hidrolisis alkali. Ini adalah metode paling langsung untuk merusak cincin beta-laktam. Studi kinetic and mechanism of degradasi of cefotaksim sodium in aqueous solution menunjukkan bahwa ion hidroksida mempercepat degradasi cefotaksim, dan studi alkaline hydrolysis of cefotaksim menunjukkan bahwa pada kondisi alkali produk degradasi utama dapat diidentifikasi dengan HPLC dan NMR. Kedua adalah hidrolisis asam, di mana kondisi asam juga mempercepat degradasi cefotaksim. Studi stabilitas dan degradasi menunjukkan bahwa pada pH rendah laju degradasi meningkat, dan artikel lama tentang degradasi cefotaksim menjelaskan bahwa skema degradasi mencakup pemutusan inti beta-laktam serta pembentukan turunan lain seperti lakton pada kondisi sangat asam. Karena itu, hidrolisis asam dapat dipakai sebagai jalur inaktivasi, tetapi biasanya kurang disukai dibanding alkali karena isu korosivitas, keselamatan operasional, dan kebutuhan netralisis lanjutan. Next. Yang berikutnya adalah fotolisis atau UV. Fotolisis juga dapat menurunkan aktivitas cefotaksim. Studi fotodegradasi PET of cefotaksim menunjukkan bahwa di bawah UV 254 nanometer, cefotaksim mengalami dua proses kompetitif, yaitu isomerisasi dan fotolisis, dan pengukuran aktivitas antibiotik. Menunjukkan hilangnya aktivitas terhadap E. coli pada produk fotodegradasi yang terbentuk. Ini menandakan bahwa UV dapat dipakai sebagai metode inaktivasi, terutama untuk aliran limbah yang jernih dan berkonsentrasi rendah. Berikutnya adalah advanced oxidation process, di mana untuk limbah cair yang sudah tercampur air dan kadarnya lebih rendah, AOP sering menjadi pilihan yang lebih kuat daripada hidrolisis sederhana. Review tentang antibiotik dalam air limbah menegaskan bahwa AOP dapat mengubah antibiotik menjadi molekul yang lebih kecil, mengurangi efek inhibisi terhadap mikroorganisme, dan meningkatkan biodegradabilitas. Next. Yang berikutnya adalah metode adsorpsi atau katalitik, metode yang menggabungkan adsorpsi dengan reaksi kimia lebih relevan untuk mentarget destruksi cincin dibanding adsorpsi biasa. Pada studi Biosar ini, cefotaksim tidak hanya dipindahkan dari fase air, tetapi juga mengalami degradasi. Dan analisis HPLC SCMS menunjukkan bahwa pembukaan serta pemutusan cincin beta-laktam adalah tahapan awalnya. Artinya metode jenis ini lebih sesuai bila tujuan pengelolaan adalah inaktivasi, bukan sekadar pemindahan kontaminan ke media barat. Berikutnya adalah hidrolisis enzimatik dengan beta-laktam. Secara konsep, metode paling spesifik adalah untuk destruktif cincin beta-laktam adalah memakai beta-laktamase, di mana karena enzim ini memang menghidrolisis ikatan amida pada cincin beta-laktam. Studi mekanik terbaru menunjukkan bahwa enzim CTXM sangat efisien terhadap cefotaksim, dan bahkan aktif site-nya digambarkan sangat teroptimasi untuk hidrolisis cefotaksim. Next.
Prinsip dasar dextrosis cincin beta-laktam yaitu parameter verifikasi keberhasilan inaktivasi dalam evaluasi pengolahan. Indikator keberhasilannya sebaiknya mencakup penurunan cefotaxim indum dengan HPLC atau UPLC. Kemudian ada bukti terbentuknya degradan. Kemudian bila memungkinkan penurunan aktivitas antibakteri, dan untuk proses oksidatif penurunan TOC atau COD terhadap sebagai indikator fragmentasi lebih lanjut. Studi fotolisis cefotaxim memakai kombinasi HPLC dan uji aktivitas antibiotik, sedangkan studi AOP cefotaxim umumnya merancang intermediate maupun TOC. Ini menunjukkan bahwa hilang dari kromatrom saja belum selalu cukup untuk menyembuhkan limbah telah aman. Next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.